Dit. Gua tuh sumpah ya seneng banget bisa ketemu sama lu lagi. Sahabat terbaik zaman SMA. Gue ingat tuh, lu sempet dipalakin sama preman kampung kan ya? Lu inget-inget Terus itu. gue pikir lu itu pipis di celana. Apaan sih lu? Ngarang nggak mungkin lah, gila lu. Enggak. Gue juga seneng bisa ketemu sama lu. Maaf ya sampai lost contact kayak gitu. Oke lah. Yang penting kan sekarang kita udah ketemu. Ya nggak? Dan gue yakin lu pasti udah jadi orang sukses. Lu juga sudah jadi orang sukses kan? Pastinya. Gue denger-denger lu udah married ya? Iya, alhamdulillah. Good. Lu sendiri gimana? Tahu deh. Belum ada jodohnya. Kok belum ada jodohnya sih? Yang staff spesial itu gimana? Ya gue suka sama dia. Ya, yang penting kan sekarang udah ada jodohnya. Tadinya tuh gue mau ngajak dia meeting. Gue mau kenalin ke lo gitu, tapi dia sakit. Sorry ya. Kapan-kapan lo gue kenalin sama dia. Tenang aja, masih banyak waktu kok. BTW Raka, gue tuh penasaran ya. Gimana wujud staff spesial lo itu? Karena yang gue ingat-ingat tentang lo itu waktu SMA, lu nggak pernah sampai jatuh cinta seperti ini. Pasti dia cantik kan? Banget ya. Lo kan selera gue kayak gimana. Tapi gue juga penasaran sih. Istri lo, mana coba itu? Ntar. Nih. Gila, cantik banget. Pinter ya lo milihnya ya. Sasi nih ya, pasti bahagia. Gue yakin. Dit, gue salah ngomong ya? Enggak kok. Lu nggak salah ngomong. Ya, rumah tangga gue bisa dibilang nggak bahagia. Hah? Kenapa? Ya, gue ngerasa seperti di neraka setiap hari. Udah, lo jangan tegang kayak gitu dong. Aduh. Ya istri gue itu suka curiga sama gue. Katanya gue tuh suka selingkuh. Dit. Wajar lah, pengantin baru masih curigaan. Lu harus buktiin kalau omongan istri lu tuh salah. Itu kuncinya. Omongan istri gue nggak salah. Maksudnya gimana sih? Itu sebenarnya benar, Kak. Gue gak ngerti maksudnya gimana. Bener apanya? Jadi gini. Sebelum pernikahan gue yang sekarang, gue sempat mau nikah sama istri gue yang sekarang. Tapi pada saat itu, mobil yang kami tumpangi mengalami kecelakaan. Tapi sayangnya, calon istri gue pada saat itu mengalami koma. Dan divonis hidupnya tidak akan lama lagi. Hubungan gue sama dia semakin tidak jelas. Diperparah dengan kesalahpahaman orang tuanya. Om, biar aku jelasin. Jelasin apa? Gue ingat banget. Gue beberapa kali tidak direstui. Bahkan gue sempat diusir dari rumah
calon mertua gue saat itu. Ternyata pada saat itu semua berlangsung, gue gak sadar gue deket dengan seorang wanita. Awalnya gue gak sadarin kalau ternyata bukannya dia yang mencintai aku. Tapi aku selalu merasa bahagia, Raka, saat bersama dia. Dia selalu bisa membuat perasaan aku berbunga-bunga, menjadikan hidup ini lebih mudah. Dan aku jatuh cinta sama dia. Semuanya begitu berat. Perasaan aku sangat bimbang saat itu. Jora, kamu cinta sama aku kan, Jora? Jora! 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 Jora, aku mohon sama kamu, Jora! 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 Tapi pada akhirnya ya, yang seperti lu lihat sekarang. Gue akhirnya memutuskan untuk menikah dengan istriku yang sekarang. Agak rumit sih. Memangnya sensi Dit orangnya, Dit? Udahlah, Kak. Gue berusaha untuk tidak mengingatnya. Karena pengen gue kubur dalam-dalam dalam hati gue paling terdalam. Saat ini, gue hanya ingin fokus memperbaiki kesalahan gue semuanya sama istri gue. Gue ingin menjadi seorang suami yang baik. Ya, bagus lah. Harus kayak gitu emangnya. Gini loh, Dit. Pernikahan itu kan sakral ya. Jadi jangan sampai disia-siain. Bagaimanapun istri lo, apa yang kekurangan dia punya ya lo harus terima. Jangan kayak bokap gue. Nyokap gue lagi depresi, tapi dia selingkuh. Dan satu hal nih yang paling penting, lo harus bisa lupain cewek itu, cewek yang lo pernah suka itu. Itu kuncinya. Ya, apa yang lo bilang itu benar. Tapi terkadang omongan tidak segampang yang kita katakan. Tapi tetap gue akan berusaha semaksimal mungkin. Lo harus berusaha dan gue yakin lo pasti bisa. Tunggu. My God. Kenapa? Sorry. Gue harus ketemu sama klien gue dari luar negeri. Ya, udah telat nih. Ya udah. Gue juga mau balik ke hotel. Ya udah, see you ya. Bye, Dit. Bye, Raka. Loh, dulu ini kan tempat aku sama Kejora dikejar sama preman. Jora! Jora, kamu gak apa-apa? Selama aku ada di sini, aku akan lindungi kamu. Kenapa susah banget untuk lupain kamu, Kejora? Setiap aku berusaha lupain kamu, alam kayak melawan. Alam sepertinya mengarahkan aku untuk ingat kamu terus. Ya, Lina. Dit, kamu di mana? Dit, aku harus ketemu sama kamu. Aku lagi di Bandung. Kenapa?
Kok kamu nangis? Dit, aku harus ketemu sama kamu. Iya, tapi kenapa kamu nangis? Ada apa? Ada yang mau aku bahas sama kamu tentang pernikahan kita. Soalnya aku baru tahu kenyataan baru tentang Mama. Soal Mama? Maksud kamu apa sih? Ternyata Mama tuh taruh jimat di bawah kasur kita, Dit. Dan menurut aku itu alasan kenapa kita tuh selalu berantem. Astagfirullahaladzim. Mama sampai ngelakuin itu? Itu kan mustrik, Alina. Iya, aku tahu. Makanya aku mau ketemu sama kamu, Dit. Aku butuh kamu. Iya, kita ketemu. Aku lagi di Bandung. Kebetulan sudah selesai meeting sama klien. Ya, aku akan segera pulang ke Jakarta. Kita ketemu di kafe yang biasa kita tempati ya. Ya, aku nggak mau kalau misalnya kita ketemu di rumah kamu atau di rumah ibu aku. Ya, kita ketemu di sana. Oke, aku tunggu ya. Oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jimat. Alina? Dit, Hei. Kamu kenapa? Ada apa? Kamu baik-baik aja kan? Ada apa, Lina? Dit, aku mau minta maaf sama kamu. Minta maaf soal apa? Kamu nggak salah. Ya tapi Mama aku udah salah. Dia pakai jimat biar kita tetap bersama. Padahal aku yakin jimat itu yang bikin kita berantem. Kita berantem bukan karena jimat itu, Alina. Aku nggak percaya hal seperti itu. Kita ribut karena aku yang salah. Aku sudah mengkhianati kamu dengan Kejora. Udah, sekarang kamu jangan sedih ya. Kedepannya kita perbaiki semuanya. Lalu bagaimana dengan jimat itu? Kamu tenang aja, jimatnya udah aku hancurin kok. Syukurlah kalau begitu. Dit, Iya, kenapa? aku minta maaf ya. Aku minta maaf aku selalu curigaan sama kamu. Tapi aku kayak gitu karena aku takut kehilangan kamu. Dit, aku cinta sama kamu. Aku janji aku akan belajar jadi istri yang lebih baik lagi kok. Aku janji akan lebih sabar. Kamu kan maafin aku. Alina, bukan cuma kamu yang salah. Aku juga minta maaf sama kamu. Sekarang jangan nangis lagi dong, ya. Istri gue kan cantik kalau senyum. Itu nangis lagi. Ayo, mana senyumnya? Kita perbaiki semuanya ya. Oke? Tapi aku malam ini belum mau pulang. Aku masih kesel banget sama Mama. Kamu mau nggak kalau malam ini kita nginep di hotel dulu? Sambil kita nyari kontrakan baru. Dit, aku mau tinggal sama kamu lagi. Iya. Udah, kamu jangan sedih lagi dong. Kejora? Sudah jam berapa ini? Kok belum pulang sih kamu? Ini lagi nanggung. Kamu itu lagi nggak fit ya. Besok kan bisa. Udah nggak apa-apa, tenang aja. Nggak. Kamu pulang sekarang, aku anterin kamu pulang, ya? Oke, bentar. Aduh, kepalaku sakit banget. Kejora? Kamu pusing lagi kan? Hah? Kamu sih maksain lembur. Udah tahu lagi nggak fit. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Obatnya mana? Tenang aja, aku nggak apa-apa. Udah diminum belum? Ini mau diminum. Ini obat apa? Enggak, ini cuma vitamin aja kok. Ya udah, minum ya. Pokoknya kamu harus minum, jangan sampai lupa, ya. Kalau kamu lupa, nanti kadang kamu nggak sembuh-sembuh. Ya, nanti aku minum di rumah. Untung aja, Raka nggak tahu kalau yang dilihat itu adalah obat kanker.
Dit, Aku harus memperbaiki pernikahanku dengan Alina. semoga keputusan aku untuk balik sama kamu keputusan yang baik ya. Aku harus buat Alina bahagia. Karena sepertinya dia butuh banget sama aku. Iya sayang. Alina, kamu cinta sama aku? Ya jelas aku cinta lah, Dit. Kamu ingin bahagia sama aku? Apa buktinya? Buktinya, aku mau kita mulai dari awal. Kita perbaikin lagi hubungan kita. Kamu janji? Aku janji, Nggak emosional lagi? aku gak akan emosional lagi. Aku akan gak curigaan lagi. Aku ingin hubungan ini kita baik-baik aja. Aku ingin menjalani hubungan ini dengan penuh kebahagiaan. Maaf, kalau aku belum bisa menjadi suami yang terbaik buat kamu. Gak apa-apa kok. Aku juga jauh banget dari kata sempurna. Makasih ya. Aku sayang banget, Dit, sama kamu. Aku juga sayang sama kamu.